Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Time travel atau perjalanan waktu merupakan sebuah konsep hipotesis penjelajahan lintas batas dimensi, baik menuju masa lalu atau masa depan. Fenomena-fenomena kisah penjelajahan waktu sebenarnya bukan hal yang asing. Peradaban dan cerita kebudayaan manusia pada masa lalu telah banyak menceritakan kisah legenda-legenda manusia yang datang dari masa lalu atau masa depan. Meski mayoritas kisah-kisah tersebut bernuansa mistik atau religius. Tapi tahukah Anda, sebenarnya secara saintifik, terutama dalam fisika relativity, sebenarnya konsep hipotesis untuk menjelajahi waktu sangatlah memungkinkan secara teoritis. Meski untuk melakukan hal tersebut super sangat tidak mudah, karena kalian wajib memodifikasi berbagai keadaan seperti ruang, waktu, gerak, gaya, energi, dan sebagainya. Tahukah Anda, konsep teoritis tentang kemungkinan untuk melakukan time traveling atau penjelajahan waktu sebenarnya didasari oleh sebuah makalah pada 1915 karya Albert Einstein yang berjudul Relativitas Umum. Pada makalah ini, Einstein banyak menjabarkan berbagai perilaku dan konsekuensi fisika yang terjadi dalam ruang di alam semesta ini ketika ruang-ruang tersebut terdistorsi oleh massa ultra kuat yang menciptakan pembengkokan struktur ruang yang disebut dengan gravitasi. Tak hanya tentang gravitasi, relativitas umum juga menjabarkan sebuah teori jika alam semesta yang kita tinggali ini merupakan bentuk struktur 3 dimensi spasial ruang dan 1 dimensi waktu. Konsep 4 dimensi ini disebut sebagai space-time atau ruang waktu, yang menjabarkan bahwa waktu dan ruang saling terikat, berekspansi, memperluas diri bersama-sama sejak awal alam semesta terlahir hingga kini. Aliran waktu dan cahaya membentuk ruang waktu sejak ledakan Big Bang 13,5 miliar tahun yang lalu. Fenomena ini dapat kita lihat dalam diagram kerucut cahaya space-time. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus sering mengulasnya. Perjalanan waktu merupakan konsep penjelajahan dan keadaan, yakni kembali ke masa lalu atau menuju ke masa depan. Secara teoritis, melakukan perjalanan ke masa depan diketahui jauh lebih mudah dan lebih memungkinkan untuk dilakukan daripada menjelajahi waktu ke masa lalu. Relativitas khusus Einstein dapat menjelaskan probabilitas perjalanan ke masa depan dengan cukup akurat melalui teori time dilation atau pelebaran waktu, di mana dalam relativitas khusus time dilation atau pelebaran waktu dapat terjadi melalui 2 keadaan, yakni pengaruh gravitasi ultra dahsyat dan juga pengaruh percepatan ultra tinggi. Diketahui saat Anda melakukan 2 keadaan tersebut, dilatasi waktu atau pelebaran waktu dapat terjadi, di mana ketika kamu berada di wilayah gravitasi rendah dan ketika Anda berakselerasi atau bergerak dengan kecepatan cahaya, maka secara teoritis detak waktu yang akan Anda alami akan melambat dibandingkan waktu yang dialami oleh orang lain di lingkungan normal seperti halnya di bumi. Ya, ketika kalian melakukan aktivitas dalam pengaruh gravitasi atau percepatan ultra tinggi, lalu kalian kembali ke bumi, pada saat itu waktu di bumi sudah berada di masa depan karena berdetak lebih cepat daripada waktu yang kalian alami. Tapi hal yang jauh berbeda jika kalian ingin melakukan perjalanan waktu untuk kembali ke masa lalu atau ke masa lampau. Perjalanan waktu ke masa lalu memiliki ketentuan dan konsekuensi fisika rumit yang wajib terpenuhi, bahkan saking sulitnya untuk diwujudkan karena harus mendobrak hukum-hukum kausalitas atau sebab akibat seperti paradoks kakek dan sebagainya. Menurut ilmuwan, meski secara teoritis perjalanan waktu ke masa lalu dapat terjadi, tapi untuk mewujudkannya merupakan hal yang hampir sangat mustahil untuk terpenuhi. Karena diketahui, kalian wajib membuat struktur kurva waktu yang tertutup, dan kalian juga diketahui wajib memanipulasi keadaan ruang 3 dimensi alam semesta. Iya, dan kali ini Profesor Kardus akan menjabarkan secara singkat probabilitas perjalanan waktu ke masa lalu, sekaligus tentang wahana hipotesis yang dapat memfasilitasinya, yang disebut sebagai silinder Tipler. Diketahui, meski penjelajahan waktu ke masa lalu hampir sangat mustahil untuk diwujudkan, tapi secara teoritis, hal tersebut bisa saja terjadi. Meski untuk mewujudkannya,
kalian perlu memanipulasi ruang waktu dengan super ekstrim. Salah satunya adalah dengan menciptakan lorong ruang waktu dengan panjang tak terbatas, di mana lorong itu wajib memenuhi beberapa ketentuan, seperti lorong ruang waktu tersebut wajib dapat menggerakkan objek dengan kecepatan cahaya. Juga struktur lorong tersebut wajib dapat berotasi dengan cara memutar jaringan ruang waktu di sekelilingnya dengan sangat masif. Secara nalar, memang sangat mustahil untuk mewujudkan hal tersebut, tapi beberapa konsep hipotesis dapat mengantarkan Anda untuk menjelajahi masa lalu jika lorong ruang waktu tersebut dapat terjadi secara alami. Salah satu kandidat terkuat adalah perilaku jalinan ruang waktu lubang hitam. Lubang hitam secara konseptual diketahui mampu memfasilitasi Anda untuk terlempar ke masa lalu, karena struktur lubang hitam selain memiliki tarikan gravitasi kuat yang dapat menarik Anda hingga mencapai kecepatan cahaya, lubang hitam juga memiliki struktur yang mampu berotasi dengan menyeret ruang waktu di sekitarnya, seperti yang dijelaskan dalam teori lubang hitam Kerr, di mana lubang hitam dapat berotasi dengan menarik area ergosfer di sekelilingnya dengan sangat kuat. Tapi seperti yang kita tahu, lubang hitam bukanlah sebuah lorong panjang di mana ujungnya terdapat pintu keluar, yang seandainya Anda masuk nantinya Anda akan dapat dikeluarkan di ujung jalan lainnya. Lubang hitam memiliki titik super padat di intinya yang disebut sebagai singularitas, dan seandainya Anda memiliki kendaraan luar angkasa ultra kuat dan Anda tiba-tiba masuk ke dalamnya, bisa dipastikan Anda akan langsung tercabik-cabik sebelum sampai di dasar singularitas. Bahkan sebelum Anda jatuh ke dalam lubang hitam, mungkin Anda terlebih dahulu akan terbakar oleh plasma tebal dengan suhu ratusan juta derajat Celcius di luar cakrawala peristiwa, yang menghasilkan radiasi-radiasi membutakan yang sangat terang seperti sinar X, sinar gamma, cahaya ekstra ultraviolet, dan lain-lain. Jadi, secara struktural, lubang hitam bukanlah kandidat alami untuk mengantar Anda ke masa lalu. Dan satu-satunya fenomena alami yang dapat memfasilitasi Anda adalah fenomena hipotesis alam, yakni perpaduan relativitas umum dan mekanika kuantum yang disebut sebagai lubang cacing. Jika benar, objek fenomenal tersebut ada di alam semesta ini. Ya, lubang cacing adalah objek hipotesis yang tercipta berdasarkan solusi khusus teori medan Einstein. Lubang cacing secara harfiah adalah lorong yang menghubungkan dua lubang gravitasi, yakni lubang hitam dan lubang putih. Bedanya, jika lubang hitam di ujungnya dibatasi oleh keadaan singularitas, sedangkan lubang cacing tidak. Lubang cacing merupakan struktur proyeksi dimensi spasial keempat, di mana sebuah lubang pintu masuk akan terhubung dengan lorong super panjang dengan kemungkinan panjang ratusan miliar tahun cahaya, di mana lorong tersebut akan berputar dengan ultra dahsyat yang memutar jalinan ruang waktu di sekitarnya, di mana di ujungnya terdapat pintu keluar atau lubang putih yang dapat memuntahkan objek-objek yang keluar. Lubang cacing disebut juga sebagai jembatan Einstein-Rosen. Dihipotesakan dapat melempar Anda ke masa lalu, karena lubang cacing memenuhi persyaratan khusus untuk penjelajahan waktu ke masa lalu, di mana struktur lubang cacing dibentuk dari keadaan materi eksotik dan energi negatif, hingga dapat membuat keadaan yang disebut sebagai CTC atau Closed Time-like Curve, kurva mirip waktu tertutup. Diketahui, teori matematis CTC dalam lipatan Lorentzian memungkinkan akan dapat membentuk garis dunia yang tidak terhubung dengan masa-masa setelahnya. Dengan keadaan ruang waktu yang berotasi kuat dan lorong yang dapat menggerakkan objek melebihi kecepatan cahaya, konsep kurva waktu tertutup dapat terjadi saat Anda masuk dari pintu lubang cacing, dan saat terlepas keluar, diketahui Anda akan berada di periode waktu yang telah berlalu. Namun, konsep jembatan Einstein-Rosen atau lubang cacing masih berwujud hipotesis. Belum ada bukti ilmiah tentang adanya lubang cacing di alam semesta ini. Tapi seandainya Anda tidak dapat menemukan lubang cacing, salah satu hal yang dapat Anda lakukan adalah membuat mesin waktu yang disebut sebagai silinder Tipler, sebuah objek artifisial hipotesis yang ditulis dalam makalah Frank Tipler pada 1974, di mana dalam makalah tersebut Frank Tipler
membuat model mesin waktu yang menggunakan penerapan solusi medan Einstein dengan cara menciptakan struktur mega silinder yang dapat menciptakan energi negatif dan dapat memutar jalinan ruang waktu layaknya lubang hitam, dan mewajibkan silinder pipa tersebut memiliki panjang tak terbatas. Meski proyek silinder Tipler sangatlah tidak masuk akal untuk diwujudkan karena diketahui keadaan silinder Tipler harus bermasa total minimal 1000 kali massa matahari dengan panjang tak terhingga dan wajib menyeret jalinan ruang waktu di sekelilingnya. Juga wajib memiliki aliran gravitasi ultra kuat layaknya lubang hitam yang mampu mengakselerasikan objek yang melewatinya mencapai kecepatan cahaya. Dan sekarang kita anggap saja semua persyaratan dan ketentuan untuk membuat silinder Tipler terpenuhi, meski hal itu sangat mustahil. Dan jika Anda ingin melewati silinder tersebut, Anda wajib menciptakan pesawat superluminal, super kokoh yang stabil, karena pesawat luar angkasa biasa akan tercapik-capik oleh rotasi ruang dan percepatan ultramasif. Kemudian, seandainya semua persyaratan terpenuhi, maka kalian akan mendapatkan probabilitas untuk terlempar ke masa lalu, di mana saat kalian masuk, percepatan gravitasi ultra kuat yang dikombinasikan dengan rotasi ruang waktu yang terbentuk, juga energi negatif akan menciptakan efek seretan bingkai ruang waktu yang akan melipat garis ruang waktu secara otomatis. Saat itu terjadi, Anda akan berada di wilayah kurva tertutup mirip waktu atau CTC, Closed Time-like Curve. Efek tarik ini akan membengkokkan kerucut ruang waktu, sehingga kerucut cahaya benda di sekitar silinder akan menjadi miring, yang membuat Anda akan mundur dalam keadaan waktu. Ya, teori di atas merupakan konseptual hipotesis fisika yang faktanya hanya berasal dari analisis matematis yang dibumbui oleh hasil analisis intuitif dan imajinatif para filsuf fisika terdahulu. Untuk kebenaran dan kemungkinan keberhasilan hasil eksperimen faktualnya tentu belum terbukti karena kemustahilan untuk mewujudkannya. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang betapa sulitnya menjelajahi waktu ke masa lalu. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus bersama Hendrik Lorentz mengabarkan